sudah bertemu dan kita sudah membahas materi mengenai fisika. Semuanya masih ingat nggak? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Besaran dan satuan, Bu. Ya, besaran dan satuan. Ada yang masih ingat nggak besaran itu apa? Saya, Bu. Besaran itu sesuatu yang dapat diukur dan dihitung, Bu. Bagus Ulan, besaran. Ya bagus Ulan, besaran itu adalah besaran yang dapat diukur dan dihitung. Nah, coba Tiara, besaran itu terbagi menjadi berapa dan apa aja? Terbagi menjadi dua, Bu. Besaran pokok dan besaran turunan. Ya bagus Tiara dan juga Ulan yang telah menjawab pertanyaan tadi. Jadi besaran itu adalah sesuatu hal yang dapat diukur dan dapat dihitung, dan besaran itu terbagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan juga besaran turunan, di mana besaran pokok itu merupakan besaran yang telah ditentukan dan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari beberapa besaran pokok. Nah, mungkin jawaban dari Tiara dan juga Ulan itu cukup mewakili bahwasannya murid-murid yang ada di kelas ini cukup memahami materi di minggu kemarin. Dan jangan pernah dilupakan karena setiap materi yang sudah kita bahas akan berhubungan dengan materi kita selanjutnya. Hari ini kita akan membahas mengenai cara menggunakan jangka sorong. Sebelum kita membahas mengenai cara menggunakan jangka sorong, tentunya kita harus tahu apa itu yang namanya mengukur. Berbicara mengenai pengukuran, jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran. Ada yang bisa nggak tidak menyebutkan apa-apa saja yang harus ada di dalam pengukuran? Saya, Bu. Ya, Delvi. Objek yang diukur, Bu. Oke, objek yang diukur. Selain dari objek yang diukur, ada apa lagi yang harus ada di dalam pengukuran? Alat ukur, Bu. Oke, bagus ya jawaban dari Delvi dan Mulan, sangat benar. Jadi, apa hal-hal yang harus ada di dalam mengukur atau pengukuran itu? Yang pertama ada objek yang diukur, karena tanpa ada objek yang diukur tentu pengukuran itu tidak dapat terjadi. Nah, selanjutnya setelah ada objek yang diukur tentu harus ada alat ukur atau alat yang digunakan untuk proses dalam pengukuran. Nah, dari itu apa yang dimaksud dengan pengukuran atau mengukur? Ada yang tahu? Tidak tahu ya. Jadi di dalam fisika, pengukuran atau mengukur adalah proses membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan besaran lain yang sudah ditentukan skala dan satuannya. Nah, tadi kan kita sudah berbicara bahwasannya materi kita pada hari ini kita hanya membahas mengenai cara penggunaan jangka sorong. Namun untuk itu, supaya Anda semua paham, alat ukur itu tidak hanya ada jangka sorong, tetapi ada micrometer scope, stopwatch, timbangan, dan juga penggaris. Karena hari ini kita hanya membahas jangka sorong, jadi apa kegunaan dari jangka sorong itu? Kegunaan dari jangka sorong itu adalah untuk mengukur panjang atau lebih dipakai untuk mengukur benda yang ukurannya kecil dan tidak bisa diukur dengan penggaris. Karena tingkat ketelitian dari jangka sorong ini lebih tinggi dari penggaris. Diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman lubang atau bangun ruang, misalnya tabung. Nah, setelah kita mengetahui kegunaan dari jangka sorong, tentunya kita harus mengetahui bagian-bagian dari
Dan yang ketiga, letakkan benda yang akan diukur di antara kedua rahang dan pastikan juga posisinya sudah sesuai. Dan yang keempat, tarik rahang geser ke kiri sampai mengapit benda yang mau diukur. Lalu putar baut pengunci sampai terdengar suara klik. Dan yang terakhir, baca dan hitung hasil pengukuran yang diperoleh. Nah, setelah mengetahui cara penggunaan, kan itu yang terakhir yaitu baca dan hitung hasil pengukuran yang diperoleh. Untuk itu pasti Anda semua belum tahu cara membaca dari jangka sorong ini. Nah, ini merupakan cara dalam membaca nilai skala pada jangka sorong. Dan hasil yang ada di sebelah kanan itu merupakan hasil dari pengukuran menggunakan jangka sorong. Nah, untuk membaca nilai skala dari jangka sorong itu yang pertama kita harus menentukan skala utama yang letak garisnya itu sebelum angka 0. Anda semua silakan perhatikan gambar di depan ini. Kan dikatakan bahwa yang letak garisnya itu sebelum angka 0. Nah, ini merupakan garis angka 0 dan ini yang sudah ditandai ini merupakan garis yang terletak pada sebelum angka 0. Dan garis yang terletak di sebelum angka 0 ini bernilai 2,7 cm dan ini disebut dengan skala utama. Kita lanjutkan. Setelah menentukan skala utama, kita harus menentukan skala nonius. Di mana skala nonius ini skala yang berimpit dengan skala utama. Jadi cara yang dilakukan yaitu bentuk garis lurus antara skala utama dengan skala noniusnya. Nah, ini merupakan garis lurus antara skala utama dan skala noniusnya, sehingga didapatkan skala noniusnya itu sebesar 6. Setelah 5 pasti 6 dan dikalikan dengan 0,01 yaitu tingkat ketelitian dari skala nonius, sehingga didapatkan skala noniusnya itu 0,06 cm. Nah, setelah tadi kita mendapatkan nilai dari skala utama dengan skala nonius, jadi hasil akhir untuk pembacaan dari jangka sorong ini kita hanya tinggal menjumlahkan saja. Jadi tinggal dijumlahkan 2,7 cm dijumlahkan ditambah dengan 0,06 cm sehingga hasil akhir dari pengukuran menggunakan jangka sorong ini adalah 2,76 cm. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu jelaskan. Untuk Anda semua, apakah paham dengan materi cara penggunaan dan membaca jangka sorong ini? Paham, Bu? Paham ya? Baik, alhamdulillah kalau semuanya paham. Untuk lebih jelasnya, mungkin Anda semua harus memegang alat ukurnya ya, alat ukur jangka sorong. Untuk itu minggu depan kita akan praktek secara langsung. Dan untuk tugas di rumah, Anda semua harus menonton video di YouTube supaya lebih jelas tentang atau mengenai penggunaan dari jangka sorong ini. Dan silakan dikerjakan latihan di buku LKS halaman 56. Dan hanya ini yang dapat Ibu jelaskan. Untuk itu, apakah dari pembelajaran kita hari ini ada yang bisa menyampaikan kesimpulan? Ya, Bu. Ya, Ulan, silakan. Jadi pengukuran itu adalah proses membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan besaran lain yang sudah ditentukan skala dan satuannya, Bu. Oke, bagus Ulan. Untuk semuanya tolong beri aplaus buat Ulan. Oke, kesimpulan dari Ulan tadi sangat mewakilkan bahwasannya pembelajaran kita hari ini cukup sampai kepada Anda semua. Jadi pembelajaran mengenai cara menggunakan jangka sorong ini jangan sampai dilupakan. Dan untuk tugas jangan lupa dikerjakan dan jangan lupa ditonton video mengenai cara penggunaan jangka sorong, karena minggu depan kita akan praktek secara langsung dalam penggunaan jangka sorong ini. Nah, untuk itu cukup sampai di sini pembelajaran kita di pagi hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.